Nah, oke, teman-teman, kali saya akan kembali lagi ya membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia ya. Bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian selalu sehat ya, dan diberikan segala urusan serta rezekinya. Oke, kali ini saya akan membahas ya mengenai updatean. Sebenarnya kalau dilihat Piala AFF sudah usai ya. Tapi kalau kalian melihat perkembangan terbaru ya, kita sepertinya malah tidak fokus ke Piala Dunia ya, tetapi kita selalu ya mengungkit masalah bagaimana di Piala AFF ini pemain lah terkhusus ini banyak yang menyudutkan Sintayong. Ini saya tekankan teman-teman, di sini saya tidak ada kepentingan apapun ya, dalam hal ini mungkin banyak ya mungkin mengatakan bahwa pro dengan Sintayong dan sebagainya. Ya menurut saya harus objektif ya, karena di sini melihat ya kegagalan timnas Indonesia itu bukan hanya kesalahan dari pemain ya, tapi juga evaluasi harus dilakukan oleh PSSI kepada Sintayong ya, dan juga PSSI itu sendiri. Jadi ini semuanya harus dievaluasi ya. Makanya dari dalam hal ini ya, dirtek itu sangat diperlukan sekali. Dan kalau kita lihat ya, sebelumnya mungkin kalian juga sudah tahu ya bagaimana peran dirtek di timnas Filipina. Saya ambilkan contoh Filipina saja. 3 dirtek mereka punya, teman-teman. Kita ya, satu itu pun merangkap sebagai pelatih U23. Jadi kalau dilihat dari sini, evaluasi itu bukan hanya pada Sintayong ya mengenai Piala AFF ini, tapi juga PSSI ya, bagaimana yang katanya akan mendatangkan dirtek tetapi masih belum, sehingga ya dalam hal ini kita memang banyak sekali kekurangan. Liga juga tidak libur ya, dan juga beberapa hal lain ya. Jadi memang klub pun juga tidak bisa ya dalam hal ini memberikan hak penuh kepada pemain untuk lepas ke timnas Indonesia karena bukan kalender FIFA. Nah, pembahasan ini sangat seru karena kemarin ya, ini kalau kalian suka mengikuti Instagram mengenai berita bola ya, buzzer ya, dan ini sudah ada orang yang ketahuan ya, ini ya bisa dikatakan orang suruhan lah yang menyuruh buzzer untuk Sintayong out. Nah, di sini saya akan membahas tuntas. Nah, sebelum saya lanjut teman-teman, ini ada kabar gembira teman-teman. Khusus untuk hari ini ya, parfum premium ini ya, beli 1 dikirim 4 ya. Ini harganya cuma 50 ribuan saja ya. Ini kalian nanti akan dapat 4 botol ya. Ini nanti kalian dapat 4 botol, ketahanan wanginya 10 hingga 20 jam, jarak 3 meter masih tercium. Ini benar-benar bagus, yang mau langsung kalian cek di pojok kiri bawah ya untuk ambil promonya. Nah, oke, kita langsung lanjut. Sebenarnya sudah di ini teman-teman ya, banyak dipublish lah di media bahwa siapa buzzer tersebut, kemudian ya mungkin sudah disepil, kalian juga sudah tahu lah siapa orang dalam hal ini ya, mencoba ya untuk ya membuat situasi lebih gaduh lah. Karena memang saat ini Sintayong sedang tersudutkan untuk out ya. Bahkan banyak ya pandit-pandit sepak bola pun saat ini juga banyak yang mengatakan bahwa Sintayong kalau Indonesia lolos Piala Dunia 2026 ya harus out walaupun sudah meloloskan Indonesia di Piala Dunia. Menurut saya seperti ini teman-teman. Kita jangan sampai ya, kita berproses ya, kita jangan sampai menilai ataupun membandingkan kita dengan timnas Perancis terlalu berlebihan ya, sehingga ekspektasi kita terlalu tinggi, sedangkan kita lupa bahwa sebenarnya target kita ya untuk Piala Dunia 2026 ini adalah saat ini ya, kita harus peringkat 3 dan juga 4 agar bisa lolos di fase selanjutnya ya. Dan target itu kemungkinan ya ini bisa tercapai kalau kita bisa mengalahkan Bahrain dan juga China ya. Itu saja poinnya. Kalau kita bisa mengalahkan Bahrain dan juga China ya, melawan Australia imbang ya, kemudian melawan Jepang kalah, jika skema itu ya terjadi ya, saya sangat yakin kita bisa ya. Itu pertama. Kemudian ya, target sebelumnya ya juga sudah dikatakan oleh Bapak Erick Thohir bahwa peringkat 100 dunia ya. Kita tunggu ya bagaimana perjalanan timnas ini. Kalau kita terus-terusan ya bisa menang, imbang ya, meminimalisir kekalahan, bisa kok di tahun depan. Karena peluang kita untuk di 100 dunia itu ya, poinnya dengan negara-negara yang di peringkat 125, 115, 110 itu sangat sedikit-sedikit sekali poinnya. Jadi kita usahakan ini bisa. Dan saya yakin ini terus berproses karena kita ketambahan banyak amunisi di sini ya.
Dan ini yang menjadi hal yang sangat bagus ya. Kemudian ya, kalau dilihat apakah Sintayong ini cocok ya untuk melatih timnas Indonesia untuk jangka panjang, jawabannya kita lihat nanti. Kita tidak bisa menilai sekarang. Karena kalau kita nilai sekarang, ya jelas lah, kita saat ini sedang panas-panasnya Piala AFF. Pasti ada yang pro dan juga kontra mengenai Sintayong, mengenai Piala AFF ini, mengapa menurunkan semua pemain junior. Tapi juga harus dilihat, semua itu adalah proses ya, proses pembelajaran untuk edukasi serta pengalaman para pemain muda. Ya, saya sudah katakan dari awal, ini yang turun ini bukan tim B ya, tapi bisa dikatakan tim C ya, atau bahkan tim D ya. Karena kalau tim B ya menurut saya seperti Marco, Egy itu pasti turun di Piala AFF. Tapi kan regulasi sudah ditetapkan oleh PSSI kalau kompetisi tidak libur, jadi PSSI juga harus menanggung resiko lah. Nah di situ kita harus paham ya, kita bermain bukan masalah suka atau tidak suka mengenai Sintayong ya, tapi kita coba berpikir rasional menyikapi hal ini. Oke, itu yang pertama ya. Kemudian selanjutnya teman-teman, saya harus tekankan ya, ini tadi ya Bapak Sumarji pun juga mengatakan bahwa Piala AFF tidak ada target ya, dan itu semua sudah menjadi kesepakatan antara PSSI, Sintayong dan juga semua pemain ya. Tetapi Sintayong pribadi ya, ini harus kalian tahu ya, antara target pribadi dan juga target bersama ya. Si PSSI dan juga Sintayong itu menargetkan yang terbaik. Bahkan Bapak Erick Thohir juga berkali-kali ya bilang bahwa target di Piala AFF ini yang terbaik. Sedangkan target pribadi Sintayong ya, ini harus digarisbawahi ya. Target pribadi Sintayong ini bisa lolos di final ya. Ya wajar, sebagai pelatih harus punya prinsip ya, harus punya tujuan agar kalau dia menyopir mobil atau mengendarai pesawat ya, ataupun apapun itu ya, itu punya tujuan dan penumpangnya bisa diarahkan ke situ. Tapi kalau bensinnya habis di tengah jalan kan ada beberapa faktor, mungkin ya bensinnya kotor, kemudian misal motornya rusak, mungkin banyak pecah dan sebagainya. Nah itu terjadi ke timnas Indonesia ya. Target itu banyak faktornya, kartu merah banyak, kemudian pemain sering membuang-buang peluang. Nah seperti itu yang terjadi di Piala AFF. Faktornya apa? Chemistry-nya belum dapat, TC-nya juga singkat. Nah di situ kita harus bisa mengetahui teman-teman. Jadi ini lagi-lagi ya, saya tekankan, saya tidak pro dengan Sintayong, saya juga tidak pro dengan PSSI. Kemudian saya juga tidak menilai terlalu dalam ya mengenai pertandingan untuk Piala AFF, karena memang semuanya ini sudah direncanakan dari awal seperti itu. Ya, jadi kalaupun saat ini mungkin banyak yang bilang STY out, STY out, jujur saya kurang setuju ya. Karena memang planning dari awal sudah jelas seperti itu ya, menampilkan hasil yang terbaik tanpa ada tuntutan ke pelatih. Karena saya beranggapan seperti ini, kita selalu meremehkan Piala AFF, kemudian kita juga meyakini bahwa Piala AFF itu piala ciki ya. Jadi kenapa sekarang berbanding terbalik ya? Jadi itu yang menjadi pertanyaan. Nah bahkan beberapa akun fanbase timnas ya di Instagram dan sebagainya, ini sekarang tidak mau ya menyebut ya siapa dalang dibalik buzzer STY out, karena diyakini ya akan merusak ya keharmonisan timnas Indonesia untuk di Piala Dunia 2026, kualifikasi Piala Dunia 2026 di tahun depan. Nah artinya ini memang kalau sampai terbongkar ya, dalam hal ini bukan terbongkar ya, sebenarnya sudah terbongkar tapi tidak disebutkan namanya. Kalau sampai ini viral ya, saya sangat yakin ini jelas dampaknya juga akan buruk ya ke timnas Indonesia, ke pemain ya, dan juga situasi sepak bola nasional. Itu saja yang pentingnya, semoga ini bisa menjadi pembelajaran, juga bisa menjadikan pendewasaan lah bagi kalian semua mengenai kabar terbaru mengenai timnas Indonesia dan juga Sintayong. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan situasi timnas saat ini ya? Apakah harus ganti pelatih ataukah memang tetap fokus dengan Sintayong? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.